salam petani porang se-Indonesia. Ya. Saya selaku pemerintah Desa Tanjung Agung, Kepala Desa Tanjung Agung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Inilah saya memperkembangkan untuk jenis porang. Jadi tumbuhan porang ini seperti inilah selama lebih kurang 4 dan 5 tahun yang saya temukan. Orang pertama kali saya menemukan di Sumatera Selatan. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak petani yang ikut serta bergabung untuk mengembangbiakkan bibit porang. Jadi ini kebetulan di lahan kita yang semak belukar. Nah, kenapa? Tadinya ini bersih. Tadinya kita bersihin selagi dia belum muncul. Dia masih dalam bumi. Nah, setelah kita bersihin berapa lama, lebih kurang udah 1 bulan, ini menyertai rumput. Setelah musim hujan dia tumbuh, rumput tumbuh, porangnya juga barang tumbuh. Nah, ini sudah ada semacam kembang ya. Ini kembang. Ada juga pohon seperti ini di belakang sana. Nah, itu. Nah, ini bisa seperti pohon kates. Ini besar-besar teman-teman. Ya, sudah bisa sampai 1,5 meter, 2 meter nih pohonnya. Kenapa di dalam lindungan seperti ini dia perlu hawa dingin. Jadi yang terbagus untuk penanaman porang ini di lahan tertutup. Jadi punya pohon lain seperti ini, punya kelapa. Nah, ini bisa Bapak lihat, walaupun di semak kelapa kayak gini, ini tumbuhannya. Nah, ini teman-teman. Di baling-baling pohon kelapa kayak gini. Di sela-sela sela-sela tanaman lain. Ini lebih jadi dia bukan berarti mau khusus. Mau khusus ya. Nah, di sini cara penemuan cara bibit. Nah, kita ambil ada bibit dari pohon kata, ada juga dari kembang, ada dari umbi. Nah, yang kita ini saya kembangkan ini rata-rata dari umbi. Dari umbi, Pak ya? Ya, inilah hasil dari umbi. Jadi dalam 1 tahun kayak gini. Ini lebih cepat dia untuk mendapatkan hasil ya. Untuk bibit juga kayak gitu, untuk produksi dalam spek untuk pengiriman barang ini juga bisa. Jadi umbinya lebih kurang ini barangkali bisa nyampai 4 kilo atau 5 kilo kalau sudah kayak gini. Nah, ini. Jadi ini banyak, walaupun di dalam belukar, kita jangan takut. Nah, kenapa Pak ini nggak bisa dibersihin? Bukan nggak bisa dibersihin ini. Gitu. Dia lebih senang tumbuhnya beriringan dengan tanaman lain. Iya. Nah, ini contohnya. Ini 1 umbi bisa jadi 3 pohon. Nih ada 1, ada 2, ada 3. Ini 1 umbi. 1 umbi. Ya. Kalau umbinya kalau kita gali barangkali kayak gini masih kecil ya. Nah, nanti sudah dia tua, udah dia mau palmen atau mati, nah dia besar lagi. Bisa nyampe dormannya, kalau dia sudah dorman ini bisa nyampe 8 atau 9 kilo ini. Wow. Nah, ini. Nah, keren teman-teman. jadi dia ada tumbuh 1. Nah, seperti ini 1. Ini 1 pohon. Jadi kalau ini jangan-jangan kalau dekat anak-anak kecil, kalau ditimpanya bisa ya ke rumah sakit lah Pak. Nah, ini usia 1 tahun. Jadi kalau cara penanaman, efek kedepannya kita nggak terlalu untuk menguras atau kita berhambur-hambur dengan biaya. Terlalu bermodal besar ya, Pak ya? Bermodal besar. Kita cukup lahan kayak gini, walaupun di belakang rumah atau di depan rumah kita bisa tanam. Tapi yang lebih senang dia hidup dalam hutan. Jadi bukan berarti hutan yang lebat kayak gini, yang rumput-rumput ringan kayak gini. Dari Jawa Pak Paidi, ada juga Pak Haji Lukman, Pak Edi, Pak Agus itu ya. Dia pernah tawarkan untuk mendirikan pabrik di Sumatera. Iya.
Amin, amin. Tapi 1 tahunnya lepas saya tidak menanggung jawabi karena itu harus punya bahan materialnya 1 hari 50 ton. Jadi kita belum punya. Jadi walaupun terdiri pabrik, kalau bahan materialnya belum ada percuma. Jadi intinya masih melihat dari Jadi kita perkembangkan petani. dulu. Ya. Ya, kita lihat dulu. Alhamdulillah ini sudah memasuki tahun pertama ini. Sudah banyak, itu sudah ratusan udah untuk peminat untuk penanam porang, petani porang, baik pun petani maupun yang pengusaha. Ya, itu di sini sudah untuk Sumatera Selatan aja udah ratusan udah mengembangkan untuk bertanam porang. Nah, memang kita yang awal pertama kali di Sumatera Selatan untuk menemukan bibit porang ini yang bisa menghasilkan, alhamdulillah ya. Itu selama 6 bulan itu bisa nembus 2,6 miliar. Amin, amin. Nah, amin, itu amin. yang saya alami. Nah, itu ya, yang saya pernah hadapin itu bibit, dari bibit sampai ke umbi yang bisa diproses. Sampai juga saya buka itu lahan untuk penjemuran dan mesin pemotong itu udah dikirim dari Jawa. Jadi saya juga bikin untuk cara penjemuran, cara pembikinan keripik. Itu dibikin keripik nih, Bang. Ini nih, Pak. Iya, iya, iya. Jadi ini nanti dipotong. Nah, kalau manual kan kita susah. Iya, Jadi iya. kebetulan kemarin Pak Paidi juga langsung mengirim saya 1 buah mesin untuk mesin potong. Jadi kita bikin keripik, kita panaskan selama 4 hari. Kalau suhunya memang cerah. Itu kalau dia tidak cerah barangkali bisa 1 minggu. Nah, di sini kita bikin keripik itu. Nah, karena di sini kita di lahan di kebun, kita punya lahan penjemuran di kampung ya. Jadi nggak bisa kita tampilkan. Cuman ini lahan penanaman. Nah, jadi kepada masyarakat yang berminat dengan porang, cara atau teknisnya di sini tergantung dengan kita sendiri. Mau cara perawatannya lebih bagus, itu tergantung dengan masyarakat yang ingin menanam. Nah, seperti saya kayak gini. Nah, barangkali orang bertanya, kenapa ke dalam hutan? Karena saya pelajari selama lebih kurang 5 tahun ini, yang ini malahan kalau di tempat terbuka dia tumbuhnya kurang subur. Kurang maksimal, Pak ya. Ya, kurang maksimal. Tapi kalau dalam hutan kayak gini lah, bisa pohon-pohon itu bisa kayak pohon kepaya, pohon kates kan sahabat. Pepaya, ya. Nah, besarnya. Ya. Ya, contoh yang tadi kan. Ya. Nah, ini. Jadi ini umurnya lebih kurang 1 bulan. Ini dari umbi. Mulai dia tumbuh. Dari umbi kurang lebih 1 bulan ini. Itu yang tidak bisa mendekat kita. Nah, Yang tumbuhnya tadi. tumbuhnya besar-besar, Bos. Jadi dalam hal ini, nah ini contohnya kalau untuk bibit ya. Nah, ini untuk bibit. Ini pohon. Ya nggak perlu untuk dipelibek, kita nggak terlalu itu. Nah, ini bibit-bibit semua nih. Nah, tinggal kita ambil, kita pindahkan seperti yang Bapak tadi kan. Nah, itu. Nah, jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama Sumatera Selatan, baik di bidang masyarakat maupun pemerintahan. Di sini juga saya mohon untuk ada gimana ya, jalannya dari pemerintah daerah maupun provinsi bisa untuk mengembangkan ini, gimana ya, ada memberikan motivasi cara terhadap pengembangan porang ini. Iya. Nah, itu kita harapkan kayak gitu dari pemerintah pusat. Jadi kita ada wadah, Pak ya, ada wadah. Itu. Karena di sini kita tidak tutup kemungkinan siapapun yang ingin belajar, yang ingin melihat, boleh datang ke desa kita, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya selaku Kepala Desa Tanjung Agung, atas nama Nazuli, terima kasih atas sedikit cerita dari saya yang ditunjukkan secara nyata. Inilah kebun porang. Tanpa rekayasa, Pak. Tidak ada rekayasa. Memang kenyataan ini. Boleh setiap saat bisa datang ke rumah saya, terbuka pintu saya selama 24 jam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Seandainya ada yang berminat untuk berbibit untuk petani porang, ya salam petani porang. Salam. Ya.